Hai guys, oke guys, hari ini aku akan nge-share beberapa tips. Mungkin ada teman-teman yang ngeluh setiap kali beli bunga mawar kok bunganya nggak berbunga, atau kadang kok jadinya terlalu rimbun tapi kok rimbunnya agak aneh gitu. Nah, ada beberapa hal yang ingin aku share ke teman-teman di sini. Dan ini salah satu koleksi bunga mawar aku. Ada yang udah berbunga, ada juga yang gagal. Nah, bunga mawar ini ada yang disenangi ayam, ada yang nggak disenengin ayam. Salah satu contoh bunga itu adalah eclair. Ini mawar hijau yang kecil-kecil, dia baby rose juga, tapi warnanya yang hijau. Nah, aku akan ngejelasin terkait yang kita bahas tadi. Aku akan ngejelasin bunga mawar grafting yang ini. Ini grafting, ini tak kasih ini karena dia sempat dirusak sama si ayam, terus patah karena malas grafting lagi kan ya. Tak songgo ini guys, tak songgo, tak balut. Jadinya posisinya itu kayak dia masih penyesuaian. Karena dia penyesuaian, otomatis pertumbuhannya akan fokus ke tempat lain, yaitu fokus di sini. Nah ini nih, kalau yang di sini munculnya di luar okulasi, di luar graftingan, dia itu tumbuhnya tumbuh bunga mawar yang mawar hutan atau mawar lokal gitu, yang untuk mawar tabur itu loh kalau di tempatku tuh. Nah, mawar tabur itu kayak gini nih, kayak gini daunnya. Nah, ini kan mirip ya, ini mirip kan, tuh mirip, karena beda guys. Kalau yang ini beda, ini kan kalau yang batang ini dia belum ada daunnya, cuman biasanya beda kayak gini nih daunnya. Kalau udah normal daunnya itu lebih kayak gini, agak beda. Kalau yang ini kan lancip-lancip. Nah, ini yang mawar tabur. Nah, tipsnya agar teman-teman bisa tumbuh dianya yang induk, yang biasanya yang di grafting itu mawar dari luar negeri. Kalau masuk di Indonesia harus kita grafting dulu. Jadinya kalau kita mau fokus ke pertumbuhan di si ininya, kita harus lakukan pemotesan. Jadi perawatannya kita hanya perlu memotes yang kayak gini. Kayak yang ini lagi, ada satu yang ini hasil grafting yang aku lakukan beberapa video yang lalu aku pernah share juga. Ini hasil grafting, ini belum aku lepas, ini udah 1 bulan tapi aku masih belum berani ngelepas. Dan di sini ini yang paling menonjol nih guys. Ini kan batang mawar tabur, batangnya ini indukannya. Dan di sini udah dia muncul tunas. Ini udah muncul tunas. Dia tunasnya itu ada di batang tabur nih. Kalau lihat kayak gini nih, kita harus melakukan pemotesan atau pemangkasan. Ini juga ada yang cerubus, sebelum besar aku potes dulu. Nah, tapi kalau teman-teman ingin memperbanyak mawar yang dari luar, teman-teman kan berarti harus punya batang indukannya ini nih, batang yang versi mawar tabur. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan mengambil bibitnya yang dari kayak gini nih. Jadi ketika teman-teman beli tanaman bunga mawar yang udah graftingan dari penjual, tapi teman-teman ingin memperkembangbiakan, ingin grafting tapi nggak punya mawar taburnya, teman-teman bisa mengambil dari sini, dari hasil pertumbuhan tunas. Jadi teman-teman bisa membiarkan dia agak besar dulu. Cuman resikonya ini nanti dia kurang pertumbuhan yang ini, yang mawar dari luarnya ini, dia pertumbuhannya memang agak sedikit terhambat. Itu tapi nggak apa-apa, tergantung dari teman-teman, keputusan dari teman-teman ingin fokus kemana dulu. Kalau ingin cari pembibitan untuk pengembang biakan ya nggak masalah, ini ditunggu sampai besar kayak yang itu tadi. Nanti kalau udah agak besar langsung dipotong kayak gini ya.
Nah, kalau udah kayak gini langsung aja dipotong, langsung kita seharusnya dipotong ya, jangan dipotes gini. Aduh. Nah, kalau udah kayak gini nanti langsung kita tanam. Tapi ini kecil guys, ini kecil batangnya. Harusnya teman-teman nunggu dia batangnya lebih kuat. Kalau masih muda gini, kalau kita harus lakukan pengakaran, kalau kayak gini kan harus ditancepin lagi nih ke media tanamnya. Anggap aja di sini ya. Nah, anggap aja di sini kita tancepin. Nah, pengakarannya biasa kalau yang tanam mawar tabur itu cuman kita tancepin aja, insya Allah dia akan cepat pertumbuhan akarnya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau untuk jenis mawar yang lokal, karena dia nggak perlu di grafting. Cuman kalau mawar-mawar dari luar negeri itu harus kita grafting. Kalau kita tetap paksa stek, tetap nggak bisa hidup. Dan aku udah uji coba. Ada juga yang versi bisa, cuman harus pakai biji. Terus dan itu susah, lama juga. Jadi untuk teman-teman perlu perhatikan juga kalau ngerawat bunga mawar, terutama mawar yang masih dalam proses penyesuaian. Tapi kalau mawarnya udah sesuai, maksudnya udah bagus, pertumbuhannya udah dominan kayak gini. Nah, ini mawar yang udah dominan pertumbuhannya. Gimana sih, ini nggak begitu kelihatan ya, ketutup. Nah, ini mawar yang tumbuhnya dia udah dominan, dia aman. Walaupun dia bawahnya ada batang batang mawar lokalnya, dia nggak akan tumbuh karena dia udah dominannya di ininya, di graftingannya, yang di mawar dari dari luarnya gitu, kayak gini nih. Nah, kayak gini kan dia udah dominan nih, intinya udah dominan banget. Itu nggak akan keluar tunasnya gitu. Tapi kalau masih dalam penyesuaian seperti ini masih penyesuaian, ini juga nggak tahu ini berhasil nggak sih ini sih. Terus yang ini juga nih guys, ini juga ada yang masih penyesuaian, cuman ini masih ragu sih. Nah, terus kemudian juga aku akan memperlihatkan kalau tunasnya dia tumbuhnya di sini, di bagian ini nih teman-teman bisa lihat. Aku zoom dulu. Nah, ini kan dia berada di hasil graftingan ya, di pangkal graftingan. Itu nggak apa-apa, dia malah bagus pertumbuhannya. Jadi teman-teman kalau posisinya kayak gini, tunasnya jangan diambil, jangan dirusak, karena pertumbuhannya ini akan bagus. Dia akan lebih kuat kayak gini nih modelnya. Jadi batangnya itu gede, kuat gini, kayak gini. Kan ada tuh modelnya tunasnya yang lemes gitu, lemes kayak gini nih. Jadi mulai dari cerubusnya aja itu kurang kokoh gitu. Ada yang kayak gitu, ini juga kurang kokoh. Karena nggak tahu ya, intinya kalau di bagian pucuk-pucuk gitu memang kayak gitu kalau batangnya kurang. Tapi kalau yang modelnya dia tumbuhnya kayak gini nih, di pangkal-pangkal gini, dia akan kokoh dan sekalinya cerubus akan sedikit gede kan ya. Nah, itu dia langsung akan apa ya istilahnya? Langsung mengeluarkan cikal bakal bunga gitu, guys. Nah, ini aja sih tipsnya. Nanti kalau udah gede, dia udah agak panjang gini, dia langsung tunasnya langsung berbunga kayak gini. Nah, langsung bunga kayak gitu. Dan aku juga akan ngeliatin di sini pun juga, kalau yang tunasnya langsung besar, langsung kuat gitu, rata-rata dia langsung akan membawa cikal bakal bunganya kayak gini. Ini sih keuntungannya. Jadi pastikan kalau teman-teman merawat bunga mawar itu perhatikan pruning. Pruning itu pemangkasan pucuk. Kemudian kontrol juga batang bawahnya, batang kanan kirinya. Jangan sampai ada kayak gini. Nah, kayak gini langsung dipotas saja. Karena ini akan menghambat pertumbuhannya. Terus biarkan dia tumbuh yang
kita fokuskan ke yang dari graftingannya. Dan di sini juga udah muncul tunas-tunasnya. Ini warna berbeda guys, antara batang sama yang ini. Kemarin aku graftingnya beda warna. Gitu guys tipsnya, dan thank you. Semoga ini ada manfaatnya untuk teman-teman, terutama teman-teman yang pecinta mawar, dan jangan putus asa untuk menanam mereka. Dan thank you, bye bye. Ini walaupun kayak gini, kecil gini, kita tetap lakukan pengakaran aja, dia juga langsung cepat tumbuhnya kok. Kalau mawar kampung tuh teman-teman nggak usah heman-heman karena dia one tag. Thank you, bye bye. Bye bye. Ini juga ada yang berbunga cantik kan. Bye bye. Bye bye. Bye bye.